fisafinati di dalam perahu. Fala turid lalu tidak ingin oleh anaknya. Fakana maka ada oleh anaknya Nabi Nuh minal mughratina, yaitu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Cetakan dalam negeri ataukah cetakan luar negeri? Cetakannya misalnya Al-Hidayah Surabaya kah, ataukah Toha Putra Semarang misalnya, atau Darul Kutub Islamiyah ya, ataukah Beirut Darul Kutub Al-Alamiyah, atau Darul Fikr misalnya, atau Darul Hadis misalnya, atau dari Mesir, cetakan Mesir, atau mana-mana lah. Kalau masalah cetakannya berbeda, biasanya halamannya juga berbeda, tetapi insya Allah masalah juznya sama, hampir sama juznya itu di juz yang ketiga. Oleh sebab itu, untuk memudahkan, cek saja, cari saja dalam kitab yang berjudul Kitabu Dhammil Ghururi. Kitabu Dhammil Ghururi. Untuk memudahkan, lihat aja di dalam juz yang ketiga. Dilihat di dalam daftar isi dulu. Di dalam daftar isi, cari Kitabu Dhammil Ghurur. Ini di bab-bab yang hampir terakhir ya, di juz ketiga hampir terakhir, Kitabu Dhammil Ghurur. Kemudian cari lagi judul Bayanu Dhammil Ghururi wa haqiqatihi wa amthilatihi. Karena di situ ada contoh-contoh, dan cari contoh yang kedua, Al-Mithalu Atsani. Al-Mithalu Atsani di dalam kitab-kitab terbitan Indonesia biasanya terletak pada halaman 373. Kemudian kalau dalam kitab kami dari Darul Kutub Al-Ilmiyah terbitan tahun 2017, juznya juga sama juz 3, tetapi halamannya 468. Nah, kemudian dalam terbitan lain beda halaman begitu. Tetapi kalau babnya gampang, cari Kitab Dhammil Ghurur, kemudian Bayanu Dhammil Ghururi wa haqiqati wa amthilatihi. Kemudian cari lagi Al-Mithalu Atsani, halaman ya tergantung halamannya nih, tergantung cetakannya. Kemudian cari redaksi pertama, Ghururul Usati minal mu'minina biqaulihim. Ghururul Usati, tipu dayanya orang-orang yang ahli maksiat. Minal mu'minina, dari jenisnya orang-orang yang beriman. Ini contoh yang kedua. Kalau contoh yang pertama bisa dilihat juga ya. Ini kita contoh yang kedua, Al-Mithalu Atsani. Kemudian sampai kepada Imam Al-Ghazali mengatakan ila anqal wa rubbama kana mustanidu rojaihim atamassuka. Nah begini, bisilahi atau bisolahi, di dalam satu naskah pakai sin, bisilahi berarti bermakna senjata. Di dalam banyak naskah bisolahi pakai sod, berarti bermakna dengan kebaikan. Kalau dibaca pakai sin, bisilahil abai, dengan senjata bapak-bapak, ya kan? Kalau pakai sod, bisolahil abai, dengan kebaikan bapak-bapak mereka, wa'luwi rutbatihim, dan ketinggian derajat mereka. Kemudian di situ jelas Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menuliskan contoh keghiraril alawiyati, seperti tipu dayanya Alawiyah. Nah, siapakah si Alawiyah yang dimaksud? Ya tidak lain tidak bukan turunan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ini jelas, gak usah ditakwil yang macam-macam. Cari saja, kalau seandainya misalnya di kitab ente nggak ada kata-kata keghiraril alawiyati, ya cocokkan dengan kitab yang lainnya. Ya oleh sebab itulah, wahai para ustadz, para kiai, para ajengan, para kangkang santri, coba dicek juga di dalam kitab Ihya. Apakah Imam Al-Ghazali menuliskan keghiraril alawiyati binasabihim ataukah tidak? Seperti tipu dayanya Alawiyah binasabihim, dengan nasab mereka. Jadi ini kan jelas keghiraril alawiyati begitu. Seperti tipu dayanya Alawiyah binasabihim pada nasab mereka. Sudah ada contoh Alawiyah, ada contoh nasab. Masih ditakwil lagi. Kalau ta'asub buta, ta'asub itu apa arti? Asobiyah itu fanatik buta. Ini tidak akan jernih dalam beragama. Maka tolong jangan terlalu fanatik buta. Ini Imam Al-Ghazali di banyak kitab ya terbitan Ihya juz 3 sama ada kata-kata keghiraril alawiyati binasabihim. Kemudian wa mukhalafatu sirati abaihim, kalau dibaca mukhalafatu rafa berarti wawunya wawu hal, jumlahnya jumlah haliyah.
Tapi kalau dibaca mukhalafati cer berarti wawunya waw atof, diatofkan kepada ketiroril alawiyati binasabihim wa ka gitu, wa ka mukhalafati, tetapi lebih bagusnya ini adalah wawul haliyah. Dalam keadaan perbedaan ya, perbedaannya perjalanan hidup bapak-bapak mereka. Ya, bi mukhalafatihim, ada yang mengatakan wa mukhalafatihim. Nah, di dalam satu naskah wa mukhalafati sirati abaihim. Di banyak naskah wa mukhalafatihim, mukhalafatuhum boleh. Ada langsung ditofahkan mutaf ilaih. Lah kalau sini maksudnya mutaf ilaihnya mukhalafatuhum begitu. Wa mukhalafatuhum atau mukhalafatihim. Tapi di dalam satu naskah yang kami tulis ini wa mukhalafati sirati abaihim. Nah, kalau lebih baliknya wa mukhalafatuhum sirata abaihim, berarti sirotanya menjadi maf'ul bih dari mukhalafatuhum begitu. Tapi kalau tanpa dhamir hu, wa mukhalafatu sirati abaihim fil khaufi wat taqwa wal wara'i wa dhannihim, dibaca wa dhannuhum wa haliyah annahum aqrabu 'ala Allah min abaihim. Nah, mereka itu justru mengaku lebih utama daripada bapak-bapak mereka. Ilan qol, sampai Imam Al-Ghazali mengatakan faqiyasu syaitani lil alawiyati. Ada lagi kata-kata alawiyah. Maka kiasnya setan lil alawiyati kepada Bani Alawi. Anna man ahabba insanan ahabba auladahu. Anna man ahabba insanan, bahwa sesungguhnya siapapun yang mencintai manusia ahabba auladahu, maka mencintai oleh dia man auladahu pada ada anak-anaknya. Coba. Ini kan seperti di Indonesia. Wa anna Allah qad ahabba aba'akum fa yuhibbukum fala tahtajuna ila ta'ati. Dan sesungguhnya Allah telah mencintai bapak-bapak kalian, maka mencintai kalian fala tahtajuna, maka tidak butuh orang yang mencintai itu ila ta'ati, kepada ketaatan. Ini kan keblinger, maghrur namanya, dolun mudillun. Dolun artinya orangnya sesat, mudillun artinya menyesatkan orang lain. Ini kan sangat bahaya. Kemudian Imam Al-Ghazali meneruskan tulisannya wayansa al-maghruru, dan lupa al-maghruru oleh orang yang ditipu daya. Anna Nuhan alaihissalam, pada kisah Nabi Nuh alaihissalam, arada, yaitu menginginkan oleh Nabi Nuh, ayastahibba waladuhu, pada sekiranya menyertai. Sahibah itu artinya menjadi sahabat ya, waladuhu oleh anaknya Nabi Nuh, ma'ahu besertanya Nabi Nuh fisafinati, di dalam perahu. Falam yurid, lalu tidak ingin oleh anaknya. Fakana, maka ada oleh anaknya Nabi Nuh minal mughraqina, yaitu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Ini kan jelas bahwa Imam Al-Ghazali benar-benar membongkar habis-habisan